Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Majelis Ad-Diyahul Mustofawi Official. Betul nggak judulnya? Oke. Takut salah nanya sama operator dulu. Oke, alhamdulillah Allah kasih sehat pada malam hari ini. Kita berjumpa lagi dengan saya Ahmad Khalid Habibi, dengan teman saya di samping saya Bang siapa namanya? Bang Arif, ya maaf. Dan di samping Bang Arif ada orang tua kami, Abah Ridho Dermawan Rambe bin Kiai Haji Ahmad Nawi Rambe, alhamdulillah. Dan di sampingnya beliau lagi, agak jauh dikit di belakang kamera, ada Hubabah Maruya Al-Gadri. Dan di samping saya agak jauh dikit sebelah lagi ada Ustadz Rahmat. Dan di balik kamera ada Bang Zidan, alhamdulillahirabbil alamin. Sehat semua ya Bang, sehat Bang ya. Abah sehat ya, alhamdulillah. Mi sehat Mi ya. Alhamdulillah. Dan sehat Dan. Alhamdulillah. Sehat. Dan banyak penonton lagi yang terlihat dan yang tak terlihat di sini. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kami di sini dengan pertanyaan-pertanyaan yang di luar nalar. Yang di luar nalar pertanyaan saat, ya, karena kebanyakan dari teman-teman majelis itu, alhamdulillah, goib. Apanya tuh? Orangnya goib. Tiba-tiba ngilang ya. Cerita malam Majelis Ad-Diyahul Mustofawi pada malam hari ini di rumah yang begitu indah suasananya, nuansanya Masya Allah di rumah Hubabah. Iya. Habis kebanjiran, maaf. Apalagi nih? Ini teman-teman perlu diketahui bahwasanya Bang Arif ini adalah seseorang yang banyak menjelajahi kehidupan sebelum beliau masuk ke majelis, menjelajahi kehidupan yang penuh dengan ilmu spiritual. Bukan main. Spiritualitas. Iya. Yang dulu kerjaannya insya Allah nggak salah sering datang ke kuburan, Betul. pohon-pohon gede ya Bang ya, tempat-tempat angker. Betul. Wih, Masya Allah, itu bukan hal yang biasa itu, tapi hal yang sangat-sangat nggak biasa. Bukan main itu. Boleh bertanya nggak Bang? Ini ada beberapa pertanyaan nih dari beberapa netizen nih Bang. Ya. Tentang spiritual perjalanan hidup Abang sebelum masuk majelis. Jadi Ana juga dapat info sih dari teman-teman, entah itu betul apa enggak gitu kan. Sempat jadi ini Bang ya. Apa tuh? Nanti ini ya Dan sempat jadi dukun Bang ya. Alhamdulillah sempat dipanggil dukun. Sempat dipanggil dukun, iya, padahal sebenarnya bukan dukun Bang ya. Dukun. Itulah kadang. Ya. Bukan dukun tapi DKN. DKN apa tuh Bang? Dukun. Dukun itu duduk tekun, Tat. Oh iya, duduknya dukun itu duduk iya, tekun ya. Ahli tirakat berarti betul, ya, ahli zikir ya. Pasti. Cuman disalahartikan sama Iya, beberapa oknum lah ya. Tapi ada tuh Bang yang kayak di mana tuh yang katanya kalau ditembak kagak mempan, itu bener nggak sih Bang? Ada beberapa yang ilmu seperti itu benar adanya. Tapi ya kembali lagi ya, ilmu-ilmu seperti itu memang ada pada zaman peperangan kemarin ya. Jadi contohnya itu sama kalau karena saya sudah belajar Islam itu kan di majelis. Jadi Allah itu menurunkan sebuah ilmu yang memang dibutuhkan pada zamannya sendiri gitu. Kayak mungkin zaman dulu yang orang-orang juga udah pada tahu, zaman waktu penjajahan Belanda banyak ilmu-ilmu yang memang sudah eksis gitu. Kayak ilmu kebal yang tadi dibahas, ngemempan, ditembak, rontek juga ada tuh. Yang dia tangannya putus sambung lagi, itu memang ada gitu. Cuma untuk saat ini, sekarang ini itu mulai menghilang, Langka ya. mulai langka. Mungkin ada cuman langka Bang ya. Ada yang memang dalam kasusnya itu memang ada, cuma udah langka dalam artian karena banyak disalahgunakan gitu. Terus juga karena kan luar biasa untuk tirakatnya sendiri dan prosesnya sendiri tuh luar biasa gitu. Kalau untuk yang sekarang yang dialamin sama, mohon maaf ya, tawuran anak STM gitu, atau enggak tawuran di luar gitu kan, itu kan hanya
apa namanya yang instan aja, Ustaz. Jadi nggak mendarah daging, memang tidak dipermanenin di dalam diri gitu. Berarti oles minyak. Bisa, ada. Tapi ada minyak itu, Ada minyak, ada minyak, terus juga ada puasa juga. Cuma untuk sekarang ini, untuk ilmu-ilmu yang memang sudah permanen di dalam diri, itu hampir nggak ada sih, udah mulai kegerus zaman juga. Tirakatnya juga ya Bang, pasti Karena lumayan tirakatnya dulu kan banyak hutan-hutan. Ya sekarang hutan pada gundul. Iya, gundul. Jadi bingung gitu. Gara-gara si gundul itu. Iya. Iya. Gitu. Jadi memang ilmu-ilmu seperti itu emang ada dari zaman-zaman terdahulu juga memang sudah ada gitu. Memang diperuntukkan dalam artian memang kondisinya emang lagi urgent. Tapi ya untuk saat ini ya keadaan Indonesia aman, tentram, damai gitu kan. Jadi memang Allah sendiri tarik lagi sedikit-sedikit ilmu yang seperti itu gitu. Agar tidak salah dipergunakan. Betul. Gitu, Ustaz. Tapi kalau ilmu sihir ada memang di Al-Quran juga banyak, Ustaz, ya, diceritakan tentang sihir-sihir di zaman Nabi Musa. Benar. Bahkan Nabi Musa sendiri bisa dibilang itu kayak ilmu sihir, seperti ilmu sihir, karena hidup di zaman Fir'aun yang punya banyak punya banyak bala tentaranya yang ahli-ahli sihir. Betul banget Ya, itu. kayak tongkat jadi ular gitu. Pasti. Tapi zaman sekarang kira-kira ada nggak, Bang, yang kayak sesuatu nih bisa dirubah nih, kayak tasbih nih contohnya, dilempar jadi ular gitu? Kalau untuk zaman sekarang mungkin saya bilang udah nggak ada, gitu, udah nggak ada. Karena di zaman itu pun kalau di zaman sekarang yang saya bilang dalam kasat mata tidak kelihatan itu ada, cuma untuk yang jelmaan langsung seperti itu udah nggak ada. Karena memang sudah bukan ininya lagi, bukan zamannya lagi. Karena nggak ada arjen yang maksudnya di zaman Nabi Musa sendiri kan memang harus pembuktian yang sangat jelas. Nah, untuk di zaman sekarang ini ya saya pikir mungkin ada, cuma udah pelosok sekali kayak gitu, Ustaz. Pelosok banget gitu. Mungkin sekarang agak berubah, jadi ilmunya bukan lagi ilmu sihir, Bang, tapi ilmu duit, ya kan? Duit dilempar jadi Orang. ular. Jadi orang. Iya, beli. beli. Dilempar beli jadi ular, itu bener. Jadi, Masya Allah. Dalam perjalanan Abang pernah nggak yang sampai ketika ke kubur-kubur? Kalau ke kuburan tuh ngapain, Bang? Ngapain aja tuh biasanya? Jadi kalau di kuburan itu gini, saya pernah punya kejadian. Bukan kejadian malah ya, sering ada beberapa pasien datang. Contohnya kayak minta pasangannya ataupun seseorang yang dibencinya dia mengalami sesuatu yang di luar nalar gitu, kayak entah pasangannya nih jadi gila ataupun bagaimana. Nah, itu mediasinya banyak kan. Ada kalau untuk kayak dagangan, biasanya orang-orang jangan ngomongin zaman dulu, zaman sekarang pun masih banyak. Jadi untuk saingan dagang itu biar sebelahnya merugi ataupun tidak ada yang beli. Nah, itu dengan biasa juga banyak yang pakai dengan mediasi itu tanah kuburan. Tanah kuburan. Itu. Tali pocong enggak? Tali pocong sekarang udah enggak. Karena zaman sekarang kalau saya kan hidup di Jakarta ya, ibaratnya. Kalau di kampung mungkin bisa untuk menggali. Tetapi kalau di Jakarta ini agak sulit. Ketangkep kalau di Jakarta. Pasti. Iya. Karena Budi Dharma rame. CCTV. Iya, CCTV. Budi Dharma udah terang, Bang. Bener. Bahkan banyak Pacaran juga. kalau malam tuh di sana, no. Itu bukan setan lagi, manusia itu. Bukan main. Gitu. Nah, kalau di kuburan itu biasanya saya kayak mediasinya foto ataupun banyak sesajen-sesajen yang memang dililitkan sebagai sarana atas si fulan orang itu yang mau dikerjain. Nah, kadang dipendem di dalam kuburan, terutama yang bayi-bayi, kuburan bayi, atau enggak yang memang bayi-bayi yang baru lahir langsung meninggal gitu, atau enggak keguguran dan sebagainya gitu. Itu diapain tuh? Dipendem aja di dalam situ dengan niat hajat si yang ingin ngerjain gitu, dengan niat hajatnya siapa yang mau dikerjain. Nah, udah habis itu dipendem udah dengan sarana seperti itu. Tapi berarti itu semuanya bersekutu dengan setan, pasti, dengan iblis ya. Pasti, karena kita di situ tidak memang di Islam kan tidak dianjurkan, cuma memang ada ilmu-ilmu seperti itu ilmu-ilmu adat sih gitu.
Tapi kalau berbicara tentang sihir di Madura tuh sering bang, sering karena kami orang Madura jadi tahu gitu. Bahkan ada tetangga tuh, saya nggak sebut namanya, tetangga rumah itu sebelum meninggal dia kena sihir. Sihir dari perutnya itu kembung, dia keluar ininya kepiting. Oh ini capit kepiting gitu. Kepiting. Itu kan di luar nalar banget tuh, paku dari pahanya, betisnya. Memang dia udah ngerasa ketika makan itu, saya kena nih katanya. Memang ahli spiritual juga. Nah, cuman kata beliau kalau sesuatu sihir itu dari luar masih bisa ditanganin, gampang. Cuman kalau sudah masuk ke dalam katanya memang agak susah. Pasti. Agak susah untuk keluar karena udah bercampur. Iya di dalam. Tapi semoga beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu beberapa tahunnya lalu juga waktu anak pulang kampung ke Madura ada tetangga juga perempuan kena. Itu dia kayak orang gila bang, gila dia. Jadi kayak sukmanya tuh diambil. Kalau bahasa spiritualnya lah sukmanya diambil diganti jin. Iya bisa. Tapi jin ini sakti banget nih. Kenapa kita bisa sakti banget? Ketika kita yang datang tuh dia tahu ngebacain kita semuanya dibacain. Kamu anaknya ini, wih keren tuh jin. Sampai tahu ke datuk-datuk kita semuanya dibacain. Iya waktu anak baru buka masuk disebutin, no di belakang dia ada kakeknya namanya ini, di belakang terus begitu bang. Tapi kalau kayak gitu bener bang ya, maksudnya kayak kita nih manusia hidup kadang memang ada sosok leluhur yang memang ngedampingin kita gitu ya. Ya, untuk kayak yang dibicarakan Ustadz itu, memang ada kita kalau ngomongin masalah spiritual ya, kita setiap manusia itu memang mempunyai kalau di dunia spiritual itu ada pendampingnya dari para leluhur gitu. Jadi semua masing-masing tidak mengecuali satu orang yang lain, enggak. Semua punya pendamping gitu. Kalau di Islam sendiri kan saya kurang tahu, tapi kalau di dunia spiritual memang hal seperti itu memang ada gitu. Dan untuk orang-orang yang memiliki keistimewaan dalam tanda kutip bisa melihat wujud siapa sih pendamping dia gitu. Itu hanya beberapa orang, dari contohlah dari 10 orang bisa 1 sampai 2 orang yang bisa melihat seperti itu. Tetapi banyak juga untuk zaman sekarang itu orang-orang yang memang dalam artian mencoba mengada-ada gitu. Jadi untuk ya kalian itu ketika nanti ada orang-orang yang berbicara seperti itu, kalau bisa jangan langsung diambil mentah-mentah gitu. Walaupun memang ada, tetapi tidak perlu jadi pikiran buat kalian, karena ya harusnya kita ingatnya sama Allah aja gitu. Maupun di belakang kita apapun, ya itu selama itu tidak membuat kita jadi jadi sombong ataupun berdoa selain kepada Allah, ya jangan gitu. Tapi ya udah terima aja, pendapat orang terima aja, nggak apa-apa. Tuh buat kalian yang suka cek hodam lewat TikTok. TikTok kan sekarang banyak tuh TikTok tuh. Iya. Boleh kalian percaya gitu maksudnya kan. Cuman nggak usah dipikirkan. Yang penting kita fokus istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ada yang mendampingin, alhamdulillah ya Bang. Alhamdulillah gitu. Nah, kebetulan nih kita ada Abah nih. Ini Abah nih dulu pernah ibaratnya bisa dibilang kena serempet Bang oleh makhluk halus. Sehingga dulu pernah kalau diurut gitu keluar pasir dari badan beliau. Bahkan pernah sampai keluar paku bah ya. Paku-paku kecil gitu bah ya. Nah, itu Abah dulu pas kena itu, maaf bah izin nanya, berkonsultasi atau minta ikhtiar kepada siapa bah? Ikhtiar konsultasi sih nggak ada gitu. Jadi saat itu awalannya ya kronologisnya itu mimisan. Mimisan tapi nggak berhenti. Yang akhirnya namanya THT kan satu lubang nih, telinga, hidung tenggorokan satu lubang. Karena mimisan terus akhirnya kan menongak, rebahan supaya nggak ngeces dari hidung. Nah, dengan rebahan ngumpul di tenggorokan itu darah.
Akhirnya udah penuh, gumoh, bor, hampir satu ember kecil, untuk nampan. Udah itu dibawa ke rumah sakit kan, rumah sakit. Di situ akhirnya ya karena masih diizinkan sama Allah ya, akhirnya saya transfusi darah itu 25 kantong. Banyak itu. 25 kali. 25 kantong saya transfusi darah. Itu darah merahnya sekitar 18 kantong, darah putihnya 7 kantong. Nah, seperti itu yang terjadi. Nah, pasca dari dirawat di rumah sakit ya, akhirnya dimasukin pendingin di dalam perut, dalam kedokteran ya kan, adem. Nah, udah mulai reda tuh, udah mulai reda pengeluaran darah itu ya. Wasilahnya ya ada sosok kakek dari istri saya, Al Habib Usman Siddiq Al Qadri. Wasilah di situ, ya beliau hadir, datang, dan yang terutama lagi dari mertua saya sendiri, Bapak almarhum Bapak Sarip. Nah, beliau lah yang ini kan ya. Nah, akhirnya ya beliau yang bilang, coba diikhtiarkan tadi kan, diikhtiarkan cari yang bisa, sosok yang bisa membantu seperti itu ya. Alhamdulillah, namanya tadi saya bilang izin Allah juga gitu kan, dapatlah. Nah, salah satu orang, saya sampai sekarang pun juga lupa nih namanya siapa itu. Sebut saja Fulan, Mbak. Ya Fulan itu ya. Si Fulan itu ya itu tadi dia urut di dada, akhirnya keluar ada sekitar 3 paku kecil. Seperti itu. Ya itu percaya nggak percaya, wallahu alam. Tapi nyata ya, Bang? Nyata, kan ada, kelihatan, terlihat. Nah, itu wallahu alam. Gitu. Nah, kalau program lagi. Kalau kasusnya begitu Bang Arif, kira-kira media untuk menjadikan orang kena seperti itu kayak batuk darah, terus kayak ada paku di dalam badannya itu, kayak kira-kira medianya dia pakai apa ya, Bang? Kalau boleh tahu nih. Cuman nggak, nih harus perlu digarisbawahi nih teman-teman ya. Jangan ditiru, ini adegan di luar Nurul. Di luar Nurul ya. Di luar kebiasaan manusia yang waras. Jadi yang kayak gitu berarti nggak waras. Betul. Jadi kalau dalam kasusnya Abah sendiri ya, yang dibilang pertama itu ada memang ilmu-ilmu yang dalam artian kita itu menguras darah manusia. Pertama, menguras darah manusia itu bisa berlaku seminggu ya, seminggu. Dalam waktu seminggu pasien itu atau enggak orang yang dibenci itu, yang diberikan teluh lah ya, itu bisa mati dalam artian kehabisan darah secara tidak normal gitu. Ada namanya itu ada itu ajian juga ada di di timur punya gitu. Kayak contohnya kayak di luar Pulau Jawa juga ada gitu, kayak gitu. Kayak sebutannya gitu. Nah, untuk paku yang disebutkan Abah ini itu adalah serangan kedua. Jadi Abah ini sudah terima 2 serangan sebenarnya. Oh, nggak satu kali serang. Nggak satu kali serang. Jadi pertama itu ketika beliau mengeluarkan darah yang begitu banyak dengan secara tidak normal, tidak wajar gitu. Nah, si pelaku ini terus memantau. Pasti terus memantau karena alhamdulillah beliau masih dijaga. Habis itu terima serangan kedua. Dalam artian kiriman paku itu medianya tetap paku sama. Dalam artian pakunya ini bisa menghilang. Kenapa sih, Bang? Kok bisa paku bisa ngilang masuk ke dalam perut orang? Gitu. Memang ada. Dan itu memang orang-orang khusus yang memang sudah mendalami, dalam artian sudah berperjanjian dengan makhluk seperti itu gitu. Gitu. Dan itu bisa terjadi seperti itu. Bagaimana kok bisa? Bisa. Karena sudah perjanjian. Ketika dalam orang itu sudah perjanjian untuk hal-hal seperti itu, nama dia sudah dipegang oleh bangsa di sana gitu. Dalam artian
ketika dia wafat nanti, wafat itu tidak langsung ke Menghadap Allah. menghadap, enggak. Oh. Jadi dijadikan budak dulu di alam sana, di alam mereka gitu. Nah, kaumnya. ya jadi dia mati 2 kali. Gitu. Secara ini ya, Ya, secara di dunia dia mati, meninggal. tapi rohnya itu nggak langsung ke sana. Diambil dulu, dijadikan budak, nanti dia akan mati lagi sesuai dengan ininya, panggilannya, baru menghadap. Oh, berarti mereka yang bersekutu dengan jin, dengan setan, dengan iblis itu perjalanan mereka hidup selama di dunia dipotong, dapat ini, Ya. dapat Mm. apa namanya? Dapat apa? Potongan, iya. Potongan, Benar, ya. benar. Yang harusnya 63 tahun karena dia bersekutu dengan jin jadi cuma 50 tahun. Ah, Jadi iya, 13 tahunnya itu disewa sama jin. Tapi jangan salah, di alam sana itu sama kayak kita nyebutnya gini lah, biar gampangnya kita ngomong itu, kita tidur selama 1 jam, tetapi kita mimpi berasa sudah berapa hari gitu di sana, di alam mimpi. Nah itu sama, apa namanya, siklus jamnya itu sama. Jadi di alam sana 1 detiknya di sini bisa berhari-hari, bertahun-tahun, bahkan ribuan tahun di sana gitu. Jadi ya itulah, kalau kalian mau bersekutu kayak gitu ya pikirkan lagi. Kalau di sisa yang tadi dibilang 63 tahun mati di 50 tahun, masih ada sisa 13 tahun, gampang lah, cuma 13 tahun ibaratnya gitu. Jangan salah, 1 menit di sana bisa puluhan tahun. 1 menit di sini bisa. Ya, 1 menit di sini bisa puluhan tahun di sana gitu. 13 tahun, wah bisa ribuan tahun di sana gitu. Benar, Masya Allah. Bahkan bisa sampai hari kiamat. Gitu. Tapi itu salah satu ilmunya Allah juga ya, Ya. kerennya Allah itu. Betul. Cuman ada memang ilmu yang perlu kita pelajari dan ada yang memang nggak perlu kita pelajari, cukup Betul. kita tahu aja Bang gitu ya. Nah, manfaat dan gunanya kenapa kami menghadirkan Bang Arif adalah untuk teman-teman yang suka wapak, Ya. ya kan? Yang Khususnya suka anak wapak, sekolahan nih, Ha-ha. nah yang suka nyari-nyari wapak, kayak gitu nggak perlu ya Bang, nggak penting ya Bang. Nggak perlu, nggak penting. Pertama, ingat, jin itu menyesatkan manusia. Wapak itu kayak ilmu kebal, ataupun ilmu kita dipukul ataupun ditembak, diserang senjata tajam nggak mempan, itu hanya melapisi. Tetap kita ketika dibacok memang tidak sobek, tetapi tetap memarnya tetap, karena itu cuma lapisan aja. Oh, berarti bisa sakit dalam Bang? Bisa sakit dalam. Wah, bahaya itu. Tetap sakit dalam. Dia berasa, atau enggak cuma merah atau goresan doang, walaupun tidak sampai sobek dalam artian, tapi tetap masih merasakan sakit. Nah itu dia biasanya yang seperti itu menggunakan jin saka namanya. Gitu. Oh, ada namanya juga. Bang? Ada namanya, jin-jinnya tuh ada namanya. Jadi dia melapisi tubuh kita dalam artian dengan auranya dia yang menjadikan itu menjadi kebal. Dan kan itu biasanya ada perjanjian dari orang yang memberikan ataupun orang yang menerima, yang meminta secara instan. Karena ada ritual-ritual tersendiri. Itu. Ini memang, maaf Bang, kita potong bentar. Ya. Operator kita kameramen, Masya Allah, pengertian Bang. Jadi karena ini bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang penuh berkah, dihadirkanlah Alhamdulillah. kurma Iya, untuk iya. menambah keberkahan perkumpulan kita nih Bang. Betul. Iya. Jadi jin saka itu gunanya udah kita pertama merasa diri kita jadi sombong. Pasti karena merasa diri kita dibacok benda tajam tidak mempan gitu ya. Tetapi kan nggak menutup kemungkinan lawan kita pun ketika kita tawuran ya, maaf nih, ketika kita tawuran lawan kita ternyata memakai seperti itu juga. Lo gimana tuh? Ngadu kuat berarti itu. Nah, Apa gimana? bukan. Jadi bukan ngadu kuat, memang sengaja diperuntukkan seperti itu. Merasa kita sombong, kita melihat diri kita itu tidak bisa dibacok. Nah, pasti salah satu ada yang mati atau enggak ada yang kena bacok. Ya, memang udah ininya dia. Sudah apa namanya? Jalannya dia, tugasnya dia. Merasa ketika kita sombong, kita ngadu, memang di pas sebelum ngadu itu, dites dulu dong, pasti. Wah, enggak nih, ternyata pas ketika beradu kena. Ya karena setannya sama, jinnya sama gitu. Jadi mana nih mau bela siapa nih? Masa dua-duanya tangtung? Enggak. Pasti salah satu ada yang kena. Kenapa? Karena akibatnya seperti itu. Bener, Merasa bener, dirinya bener. sombong. Karena pernah punya keluarga Bang. Ceritanya dulu sama punya ilmu kayak gitu. Berhadapan nih, sama-sama punya ilmu kebal, ilmu kuat dalam bela diri dan kanuragan dan lain sebagainya tuh.
Itu berantem, katanya ceritanya itu berantem 2 hari 2 malam bang. Tapi gugur dia, karena dia udah capek, dia ngomong sendiri akhirnya, kamu nggak akan bisa bunuh saya kecuali kamu bawa saya keturunan, jalan yang nurun. Jalan menurun. Kamu baru bisa bunuh saya. Akhirnya bener, berantem terus dipepet sampai pas jalan agak turunan, bener kena, kepalanya putus. Itu Keluarga, masih ada keluarga. Jadi buat kalian teman-teman khususnya yang masih suka tawuran, hindarilah tawuran karena itu adalah hal yang tidak baik dan tidak patut dilakukan. Betul. Sayangi nyawa kalian. Sayangi orang tua kalian. Dan perlu diketahui sekarang peraturan yang ikut tawuran, yang khususnya yang masih sekolah, KJP-nya bakal diputus. Iya, betul. KJP-nya bakal diputus khususnya yang di Jakarta nih, bener, ya kan? Ya itu, penting itu. Penting itu KJP buat ngebantu orang tua juga kan, memudahkan mereka dalam menuntut ilmu. Benar. Meringankan beban orang tua gitu ya. Ya, alhamdulillah. Mungkin ada pesan bang buat netizen kita, khususnya teman-teman kita yang mungkin masih berada di dunia persilatan kayak gitu. Ya seperti kayak masih suka make minyak buat biar kebal atau make wapak dan lain sebagainya. Ya, pesan-pesan buat terutama generasi muda zaman sekarang, lebih baik kita mencari ilmu yang baik, di sekolah ataupun di tempat-tempat majelis gitu, daripada kita mencari sesuatu yang memang merugikan diri kita sendiri seperti narkoba ataupun tawuran. Apa yang mau kalian cari gitu? Nggak ada. Nanti ketika dunia itu berputar berganti, ilmu itu bakal nggak ada. Semuanya hanya menyesatkan. Jadi perbaiki tempat di mana kamu bisa berkumpul. Nah itu kamu pilih teman aja, gitu. Lebih baik dijauhi teman yang seperti itu daripada merugikan di masa depan nanti. Betul. Alhamdulillah, itulah cerita kita pada malam hari ini, dan semoga dari cerita ini menjadi ilmu bagi kalian semua yang menonton video ini, khususnya bagi teman-teman yang masih suka make begituan. Betul. Daripada kalian tawuran, mending kalian sholawatan. Betul, ya kan? betul. Daripada kalian berantem di jalanan, mending kalian duduk di majlis ngaji taklim sama Ustadz Rahmat nanti. Bukan main. Bukan main. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bang Habib ya. Abah makasih banyak. Umi makasih banyak. Bang Jidan, kameramen makasih banyak. Ustadz Rahmat yang sudah mensupport, mendoakan kita dari jauh, makasih banyak juga. Bukan main. Dan jangan lupa tonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like, subscribe, iya. Itu subscribe ya, dan share ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.